Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat kalian yang melihat atau mendengarkan video di channel ini. Seperti biasa, saya akan bercerita hal seram dan misteri. Dan cerita untuk malam hari ini, penunggu kamar asrama. Waktu itu sekitar tahun 2013. Aji bersama rekan-rekannya Aji bersama rekan-rekan kerjanya mengikuti pelatihan di daerah Bogor, tepatnya di Pusdikji atau Pusat Pendidikan Jeni Bogor, dari pagi hingga sore hari. Aji Agung bersama rekan-rekannya yang lain mengikuti kegiatan pelatihan yang juga dipandu anggota TNI. Singkat kata, acara selesai dan peserta masuk ke kamar masing-masing. Umumnya orang-orang yang sedang pelatihan di sore hari ya mandi, ngopi-ngopi gitu ya. Ngobrol-ngobrol dan lanjut makan malam. Kamar Agung lokasinya berdekatan dengan kantin tempat para anggota TNI makan dan minum. Sedangkan kamar Aji tepat di samping kamar Agung. Sehabis sholat isya, Aji dan Agung ngobrol-ngobrol di depan kamar saat waktu menunjukkan jam 10 malam. Mereka berdua pun masuk ke kamar masing-masing untuk beristirahat. Aji masuk ke kamarnya dan langsung sukses tertidur. Sementara Agung saat masuk kamarnya, dia mulai merasakan hal-hal aneh. Pertama masuk kamar, Agung berjalan menuju tempat tidur. Agung merasakan ada bayangan yang berkelebat masuk dari pintu. Namun begitu Agung menoleh ke belakang, dia tidak melihat apa-apa. Agung hanya merasakan tengkuknya merinding. Cepat-cepat Agung langsung naik ke kasur untuk merebahkan badannya. Karena saking capeknya, Agung pun langsung tertidur. Namun baru satu kelihapan saja, tiba-tiba Agung mendengar suara orang yang mengetuk pintu kamarnya. Agung membuka matanya namun tidak langsung bangun. Dia mencoba memastikan dan menunggu suara ketukan pintu itu lagi. Dan suara ketukan itu terdengar kembali. Kali ini terdengar lebih jelas. Agung langsung bangun dari kasur dan segera menuju pintu, dan ketika pintu dibuka, Agung tidak menemukan siapapun yang mengetuk pintu kamarnya. Tengok kanan dan tengok kiri, tak ada orang sama sekali. Agung kembali masuk ke dalam kamar. Lihat di jam dinding, waktu sudah menunjukkan pukul 12 malam. Kembali Agung naik ke kasur dan tidur terlentang sambil menarik selimut, bermaksud menutup badannya. Namun baru saja separuh selimut itu menutupi badannya, terlihat ada beberapa makhluk seperti anak kecil umur 2 tahunan, berwarna hitam, berkepala gundul dan bertelanjang dada yang berlarian di depan tempat tidurnya sambil tertawa-tawa. Merinding sekujur tubuh Agung saat melihat pemandangan yang aneh itu. Agung langsung menutupi seluruh badannya agar tidak melihat makhluk-makhluk kecil itu. Sekitar 5 menitan berselang, tiba-tiba suara-suara anak itu hilang. Yang terdengar hanya suara serangga-serangga malam, hening dan sunyi. Kembali Agung membuka selimut sebatas dada dan makhluk-makhluk kecil itu sudah lenyap. Namun ada penampakan lainnya. Melintas dari kiri ke arah kanan Agung sebuah bayangan perempuan berambut panjang, mengenakan gaun putih. Agung merasakan tepuknya merinding. Pandangan Agung mengikuti arah sosok makhluk berambut panjang tersebut. Agung lalu tertunduk sambil mengamati keadaan. Dia mencari-cari sosok makhluk misterius yang melintas tadi. Ketika Agung sedang memandang ke sekeliling kamarnya, pas pandangan matanya melihat ke atas. Makhluk perempuan berambut panjang itu sedang duduk di atas lemari dan seluruh rambutnya menutupi wajahnya. Saat Agung duduk terpaku di atas kasur, dia
tidak bisa berkata apa-apa. Dia tidak bisa bergerak. Rasa takut yang luar biasa menghinggapi dirinya. Beberapa detik kemudian Agung baru bisa menggerakkan badannya dan refleks teriak, "Kuntilanak!" Agung langsung terungkup merungkal sambil menutupi seluruh tubuhnya dengan selimut, dan posisi tangannya masih menggenggam selimut di atas kepala. Dan harapan dia tidak melihat kuntilanak tersebut. Namun tidak sampai di situ saja, ternyata kaki Agung mulai terasa dingin, seperti ada es batu di sekitar kakinya. Agung berusaha kuat memegang selimut dan menarik kakinya lalu meringkuk, tapi kuntilanak itu tidak pergi, melainkan semakin menjadi-jadi. Agung merasa kedua kakinya ada yang mencengkramnya sambil digoyang-goyang. Dan tiba-tiba terdengar suara perempuan ketawa. Hihihi. Tidak tahan dengan kondisi ketakutan yang luar biasa, Agung langsung melompat dari atas kasur sambil berteriak. Dia kemudian berlari kencang sampai menabrak pintu kamarnya. Agung berhasil keluar kamar dan segera lari menuju kamar Aji. Agung mengetuk pintu kamar Aji dengan keras. Napasnya masih terengah-engah. Aji terbangun dan membuka pintu. Belum sempat Aji bertanya, Agung langsung nyelonong masuk kamar dan langsung terungkup di atas kasur Aji. "Ada apa, Gung?" tanya Aji kaget. "Ada kuntilanak, Ji. Tadi saya dilihatin dan kaki saya dipegang. Saya numpang tidur kamar kamu ya, Ji. Saya takut di kamar sebelah," jelas Agung. Akhirnya malam itu Agung tidur di kamar Aji, karena kamar Agung ternyata dihuni oleh sosok kuntilanak usil yang akan mengganggu siapa saja yang tidur di situ. Itulah cerita untuk malam hari ini. Tinggalkan like, comment, share, dan subscribe bila kalian suka dengan video di channel ini. Dan juga nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan jika ada video-video baru di channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.